Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayahkieu. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa semuanya dari Sabang sampai Merauke tetap semangat terus kan. Nah, jadi hapunten banget ya, karena akhir-akhir ini saya itu jarang sekali ngasih informasi, upload video seperti itu karena bener-bener sibuk banget ya. Di sini banyak nyamuk nih, padahal saya baru mandi. Jadi begini ya pemirsa, karena sibuk begitu, sehubungan dengan banyak sekali pertanyaan mengenai kepulangan ke tanah air ya, para TKI pulang ke tanah air, dan yang di tanah air juga yang mau bekerja ke luar negeri, yaitu CPMI ya, calon pekerja migran Indonesia. Nah, sekarang belum buka lagi katanya begitu ya. Kapan bukanya ya katanya PT-nya untuk pemberangkatan ke luar negeri, baik yang di luar negeri yang mau pulang ke Indonesia, baik itu cuti ya begitu, cuti tahunan, ataupun yang pulang langsung begitu, nggak kerja lagi katanya begitu. Terus apa persyaratannya apa aja, saya pulang bulan ini begini-begini, banyak banget pemirsa. Mohon maaf ya kalau belum saya jawab semuanya. Nah, di kesempatan kali ini jadi saya akan memberitahukan tentang kepulangan para TKI, para PMI ke Indonesia, persyaratannya apa aja, dan pemberangkatan PMI kapan sih dibukanya ya, seperti itu. Jadi saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang pemulangan kita, cuti tahunan kita ke Indonesia seperti itu ya. Karena kemarin saya bikin video waktu mengantarkan sahabat saya ke bandara seperti itu, jadi tahu ya bagaimana situasinya bandara di Hong Kong pemirsa seperti itu. Jadi banyak sekali pertanyaan, apa aja sih syaratnya begitu. Ini ada yang bertanya juga sahabat BMI, Buruh Migran Indonesia. Kemarin saya ketemu ya, waktu saya bawa belanjaan banyak tuh, saya ketemu sama mbaknya. Jadi beliau bertanya yang perjalanan Hong Kong Surabaya begitu katanya. Jadi nggak transit ke Jakarta. Bagaimana kalau kita yang naik pesawat dari Hong Kong langsung ke Surabaya, nanti sampai Surabaya di karantina atau enggak, terus tempatnya di mana dirumahkannya seperti itu ya. Jadi saya menyebutnya karantina itu dirumahkan begitu, bukan karantina ya. Jadi teman-teman mohon maaf kalau ada yang seksi lewat, ini saya kasih tahu dulu. Awas ya meripate. Aduh ya Allah. Nah, jadi pemirsa tadi itu ya, di mana dirumahkannya begitu ya, yang dari Indonesia ke Surabaya. Nanti di Surabaya itu di mana tempatnya begitu kan. Nah, jadi saya ingin jawab, ini dapat informasi langsung dari KJRI seperti itu, bahwa untuk saat ini dari Indonesia langsung ke Surabaya itu belum ada penerbangan ya. Oke, dicatat ya, terutama teman saya yang mau pulang ke Indonesia langsung, beliau sampai saat ini belum bisa pulang ke Indonesia karena beliau dulu beli tiketnya itu tiket pesawat Cathay ya, Pasifik ya, Cathay Pasifik, pesawat Hong Kong begitu ya, pas Cathay, karena dia itu langsung ke mana ya, ke Surabaya ya teman-teman. Jadi sampai sekarang belum bisa berangkat. Nah, jadi ini untuk memperjelas aja bahwa dari Hong Kong ke Surabaya, ingat sekarang belum dibuka, belum ada penerbangan. Jadi sekarang ini semuanya menggunakan Garuda dari Hong Kong, baik dari PMI Saudi Arabia, baik dari Taiwan, semuanya itu menuju Jakarta. Oke? Semuanya dari luar negeri itu sekarang itu menuju Jakarta, transit Jakarta, dan dari Jakarta karena kita harus mengikuti pelaturan ya, protokol kesehatan dari pemerintahan kita di Indonesia. Jadi siapapun itu yang datang dari luar negeri, baik itu WNI ataupun warga negara asing, ingat bukan cuma kita doang ya, bukan cuma kita doang para PMI, para TKI,
Walaupun itu warga negara asing juga diharuskan wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu di Jakarta turun di Bandar Airport Soekarno-Hatta ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti di situ diarahkan ke Wisma Atlet. Nah, di situ kita harus wajib semuanya melakukan tes swab ya pemirsa. Jadi kita itu harus sehat dulu baru bisa keluyuran kemana-mana. Kita harus mengetahui kita bebas dari wabah ini ya, COVID-19 begitu. Jadi kita harus melakukan tes swab dulu. Jadi kita semuanya harus nunggu di Wisma Atlet di situ beberapa hari ya sampai hasilnya keluar. Nah, baru kita diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Warga negara asing juga yang datang ke Indonesia sama seperti itu, begitu. Jadi untuk mbak-mbak yang bertanya kemarin, ini jawabannya ya udah pasti ya. Untuk saat ini Hong Kong, Surabaya ataupun Lampung ataupun mana itu belum dibuka. Jadi untuk saat ini semuanya ke Jakarta, transit Jakarta, karena kita di Indonesia semuanya yang datang ke Indonesia harus mengikuti protokol kesehatan ya, seperti itu. Terus Anda mau nerobos kemana? Ke atas gitu kayak TikTok itu naik ke atas ya, ke awan gitu ya, enggak kan lah. Itu cuma dunia hiburan doang ya. Kita tetap aja nggak bisa lolos kemana-mana, kita tetap aja pulang ke Indonesia mengikuti peraturan yang sekarang diberlakukan ya, karena kita ini adalah warga negara Indonesia yang taat aturan seperti itu agar semuanya nyaman ya. Nah, dan untuk ada pertanyaan lagi, Mbak, saya mau pulang ke Indonesia cuti begitu ya, bulan 8 Agustus atau September. Ada juga yang bilang saya bulan Oktober. Masih diwajibkan enggak, katanya saya mengisi formulir, gimana sih persyaratannya begitu. Saya pulangnya bulan 8, saya pulangnya bulan 9. Nah, ingat ya, yang pulang bulan 8 ataupun bulan 9 ataupun bulan 7 kesananya, saya mohon ya, please ini tolong dijoin, dipantau terus ya, dipantau terus akun resminya dari KJRI masing-masing. Ada KJRI Hong Kong ya, begitu ya, ada KJRI Malaysia, ada KJRI KBRI Saudi Arabia, Taiwan juga, kalau Taiwan itu KDI ya, begitu ya pemirsa. Jadi pantau terus ya di situ akun mereka, akun asli konsulat dari Indonesia, karena dari KJRI negara masing-masing di luar negeri akan selalu memberikan informasi setiap harinya tentang pemulangan kita ke Indonesia. Nah, dari situ kita memantau informasi itu, kita akan tahu bagaimana caranya kita pulang ke Indonesia, apakah masih berlaku peraturannya atau enggak ya pemirsa. Dan ingat, ini ada satu lagi juga saya tulis di pin ya, di situ akan saya tulis di pin. Silahkan yang mau pulang ke Indonesia isi formulirnya di situ ya, saya kasih tahu di pin tulisannya. Nah, oke, silahkan isi formulirnya di situ. Jadi siapapun itu yang mau pulang ke Indonesia wajib harus mengisi formulir kesehatan dari konsulat, dari KJRI, seperti itu ya pemirsa. Jadi cukup jelas ya sampai di sini. Terus juga aduh, saya mau ngomong apa barusan lupa banget nih, padahal penting banget ya. Masalah, oh ya, ingat gini. Dan nih ada juga yang ditanggung majikannya begitu ya, si mbaknya, dan ada juga si mbaknya juga yang ngeluarin biaya sendiri juga. Tes swabnya di sini di Hong Kong misalkan ya, ataupun di Saudi Arabia, ataupun di Taiwan, ataupun di Hong Kong, bisa kita tes swab di sini di Hong Kong ya. Itu biayanya mahal ribuan ya. Saya dikasih tahu kemarin ada kawan di sini yang tes swabnya hampir 2000 lebih, 2000 Hong Kong lebih. Nggak tahu dia dibayar sama majikannya atau bayar dia sendiri ya, begitu. Yang pasti di sini mahal ya teman-teman, tes swabnya di sini di Hong Kong mahal begitu. Nah, kalau kita sudah tes swab di sini di Hong Kong, nanti nyampe Indonesia kita tinggal memperlihatkan hasil tes swabnya itu di Indonesia. Nah, setelah diperlihatkan, kita tidak usah ke Wisma Atlet untuk dites lagi. Jadi kalau kita sudah dites di luar negeri di sini, nyampe Indonesia kita langsung bisa pulang ke rumah masing-masing. Jelas ya pemirsa? Oke. Nah, tetapi kita yang tidak melakukan tes swab di luar negeri, kita sampai di Indonesia,
kita semuanya harus mengikuti peraturan protokol kesehatan. Kita harus dites swab di Wisma Atlet ya, begitu ya. Di sana menunggu beberapa hari. Oke, jelas ya sahabat migran sampai di sini. Nah, terus ini yang dari Indonesia, ini yang kedua nih, saya pengen bahas yang dari Indonesia. Kapan sih dibukanya pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, yaitu CPMI ya, calon pekerja migran Indonesia. Kapan sih diberangkatin lagi, kapan sih dibuka lagi gitu ya. Karena saya katanya udah lama nganggur, terus saya katanya ex Hongkong, saya ex Taiwan, saya pengen cepet-cepet kerja ke Hongkong, ke Taiwan, kapan dibuka lagi teh? Banyak sekali pertanyaan pemirsa, tolong ya ini disimak. Mbak, sahabat saya dimanapun saja berada, sahabat pelangi hidup, bahwa untuk saat ini, sekarang ini saya belum menerima informasi baik dari KJRI ya, konsulat, ataupun dari organisasi lainnya yang berkecimpung di di tenaga kerja Indonesia, ataupun dari Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Fauziah juga saya belum menerima informasi, saya belum mengetahui lagi ya bahwa udah dibuka begitu. Jadi sampai saat ini pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri itu masih tutup ya. Jadi hati-hati, karena saya sering mantau juga begitu informasi. Kemarin banyak sekali di Facebook yang menuliskan status begitu ya, nggak tahu itu orangnya siapa, katanya yang mengiming-iming job ya. Job, misalkan ada job di Taiwan, jaga ini, ada job di Hongkong, jaga ini, persyaratannya ini, masuk PT ini. Tolong, itu adalah hoax, itu adalah penipuan. Untuk saat ini, untuk sekarang belum menerima ya pemirsa, masih tutup. Kalau ada yang iming-iming job di sosial media begitu, untuk saat ini tolong jangan direspon, lebih baik biarkan saja begitu ya, karena itu hoax ya, karena sekarang ini belum buka. Oke, begitu ya, jelas ya, biar kita nggak ketipu, karena sekarang ini banyak sekali penipuan. Karena saya juga paham sekarang di Indonesia banyak sekali pengangguran, kekurangan tenaga lowongan pekerjaan begitu. Dan ada juga yang bertanya kapan sih dibukanya begitu kan, kapan sih dibukanya teh pemberangkatan ke luar negeri lagi, katanya begitu. Sekarang bisa nggak berangkat ke Hongkong gitu, kemarin banyak bertanya. Nah, kapan dibukanya lagi saya nggak tahu. Yang pasti dari Ibu Fauziah, Ibu Menteri Tenaga Kerja, beliau mengatakan bahwa akan dibuka lagi pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri itu setelah di negara kita dan di negara tujuan bekerja kita di luar negeri itu semuanya sudah normal kembali situasinya. Jadi di Indonesia semuanya sudah normal 100%, sudah terbebas dari wabah ini ya, dari virus ini sudah nggak ada, sudah normal. Di luar negeri juga sudah normal, sudah nggak ada. Di dua negara masing-masing sudah nggak ada, udah aman, udah bebas. Nah, insya Allah kata Ibu Menteri akan dibuka kembali pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, paham ya pemirsa, sahabat di rumah, sampai di sini udah jelas ya, begitu. Jadi untuk saat ini bersabar dulu, dan saya ngerti, saya paham gitu ya. Sekarang ini karena ada virus ini, semuanya itu bukan cuma di Indonesia saja, di luar negeri pun sama, banyak yang kehilangan pekerjaan begitu ya. Dampaknya buat perekonomian juga sangat besar sekali. Dan di Indonesia juga saya bisa membayangkan banyak sekali karyawan yang di PHK ya, saya ngerti itu. Banyak karyawan yang di PHK dan banyak tenaga kerja Indonesia dari luar negeri yang pulang ke Indonesia, ada berapa puluh ribu, bayangkan. Jadi sekarang di Indonesia benar-benar sungguh sangat banyak sekali pengangguran, sedangkan lowongan pekerjaan sangat sulit sekali didapatkan. Nah, jadi hal inilah yang membuat sekarang banyak sekali pertanyaan, kapan Mbak dibuka lagi, kapan Mbak, apakah saya sudah bisa berangkat lagi ke Hongkong, tolong jawab.
banyak ya si mas-masnya juga, Mbak apakah saya bisa bekerja ke Hong Kong di mana gitu, di daerah apa gitu, pekerjaannya apa saat ini. Itu tandanya bahwa sekarang bener-bener di Indonesia bener-bener yang pengangguran itu banyak banget gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya sabar dulu ya. Saya doakan mudah-mudahan Indonesia cepat normal kembali, normal semuanya ya, 100% normal begitu. Udah benar-benar hilang virusnya seperti itu, agar semuanya bisa bekerja kembali begitu ya. Yang mau bekerja ke luar negeri juga bisa proses lagi begitu ya. Tapi untuk saat ini jangan dulu pergi ke PT ya. Tunggu informasi dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia apakah sudah bisa atau belum begitu ya, daripada kita inisiatif sendiri nih masuk PT ini gini-gini terus belum buka-buka nanti udah masuk biaya begitu ya. Nunggu aja dulu kondusif semuanya, dan hati-hati dengan media sosial yang menawarkan job ya. Yang di Indonesia saya tidak ingin kalian kena tipu ya, kena tipu begitu. Tolong jangan dulu ya. Oke, sampai di sini paham semuanya ya pemirsa. Yang mau pulang ke Indonesia ikuti peraturannya, pokoknya pantauin terus ya KJRI masing-masing, baik di Hong Kong, di Saudi Arabia, di Taiwan, KDI ataupun di Malaysia ya. Nah, jadi nanti saya cantumkan di situ nomor-nomor hotline-nya yang bisa dihubungin ya pemirsa. Oke, sekian dulu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya yang mau pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan sehat, sampai Indonesia pun sehat ya, agar bisa langsung ketemu dengan keluarga di kampung masing-masing. Semangat terus buat semuanya. Yang mau bekerja ke luar negeri juga sabar dulu, nanti insya Allah saya kasih informasi lagi. Salam buruh migran Indonesia. Ini cukup lumayan juga di sini sebetulnya, kaki saya digigitin nyamuk. Weh, kaki saya digigitin nyamuk pemirsa. Karena di sini tuh emang banyak nyamuk. Coba aja tanya mbak-mbak yang sering libur ke Mepu, ke sini ke taman, di tempat ini pasti ini di sini banyak nyamuk. Oke semuanya, terima kasih banyak. Kalau ada hal yang mau ditanyakan boleh ya komen di bawah sini.